Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Bang Uzbek di KBA Kelas Bahasa Arab. Oke, sebelum kita mulai kelas kita kali ini, alangkah baiknya tuh kita murojaah pelajaran yang lalu. Pelajaran yang lalu kita udah belajar atau telah menghafal tentang isim domir yang jumlahnya ada 14. Oke, sekarang kita murojaah bareng-bareng. Ikutin Bang Uzbek bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Oke sip, di pertemuan kita yang lalu kita udah bisa tuh belajar gimana caranya, atau kita udah tahu kata-kata ganti dari orang-orang lain. Misalnya kita udah tahu tuh kata ganti dari Aisyah adalah hiya, kata ganti dari Umar adalah huwa, kata ganti dari kamu adalah anta, kata ganti dari saya adalah ana gitu kan. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar gimana membahas tentang kepemilikan. Oke, kepemilikan sebuah benda. Nah teman-teman, kepemilikan sebuah benda ini erat banget kaitannya dengan isim domir yang sudah kita pelajari kemarin. Jadi nanti kita akan menggabungkan antara sebuah isim atau sebuah kata benda dengan isim domir yang sudah kita pelajari. Misalnya kita mau bilang bukunya, atau kita mau bilang penanya, atau kita mau bilang penaku, penamu, bukumu, bukuku, buku kita. Nah, seperti itu. Kita akan belajar hal-hal tersebut. Nah, Bang Uzbek udah bikin catatan itu di IG Bang Uzbek di Usama Bakti 04. Teman-teman bisa cek ya di IG Bang Uzbek. Di situ sudah Bang Uzbek bikin catatannya. Nah, di situ ada kata ganti yang nanti kita gunakan untuk kita sambungkan dengan benda yang ada. Misalnya kita mau bilang bukunya misalnya, maka kita akan menggabungkan antara buku dengan nya. Nah, nya di sini nanti kita akan kembali menggunakan di urutan huwa huma hum. Tapi yang kita gunakan bukan huwa huma hum, cuman urutannya sama, artinya sama. Misalnya nanti kita punya di sini, Bang Uzbek udah bikin catatan nih, lihat di sini ya. Nah, di situ ada hu. Hu menduduki posisi huwa. Berarti hu artinya dia. Dia seorang laki-laki. Maka kalau kita mau bilang bukunya seorang lelaki, kita bilangnya kitabuhu. Lalu di situ ada hu, ada huma, ada hum. Maka kalau kita mau bilang bukunya mereka laki-laki, maka kita bilangnya kitabuhum. Seperti itu contohnya. Oke, sekarang biar lebih jelasnya lagi kita jelaskan di papan tulis ajaib. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita udah punya contohnya di sini teman-teman. Lihat baik-baik di papan tulis. Kita ambil contoh sebuah kata benda yang gampang deh, yang teman-teman insya Allah udah hafal tuh bahasa Arabnya apa. Kitabun, ya sebuah buku. Nah, kita mau belajar gimana nanti kalau kitabun ini kita jadikan kitab yang artinya kitabnya. Misalnya kitabnya Muhammad, kita malas mau ngomong Muhammad, kita mau bilang kitabnya gitu doang. Atau kita mau bilang kitabku, atau kita mau bilang kitabmu. Nah, perhatikan di sini cara pengaplikasiannya. Nah, di catatan yang udah Bang Uzbek bikin, di situ ada hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, i, na, ya kan? Nah, gampang aja teman-teman. Caranya di depan kita punya kata benda. Di sini kita punya kitabun. Maka kitabun itu belakangnya kita imbuhi saja hu, huma, hum tadi. Tergantung teman-teman mau ngambil arti yang mana. Misalnya teman-teman mau bilang kitabnya seorang laki-laki, maka tinggal kita tambahkan kitabun ditambah hu. Maka ingat, tanwinnya dihapus dulu. Kitabun kan aslinya, tapi berubah menjadi kitabu. Bukan kitabun lagi kalau sudah ditambah hu. Berarti berubah menjadi kitabuhu. Kitabuhu. Artinya kitabnya atau bukunya dia seorang lelaki. Lalu contoh yang kedua, kita punya kitabun ditambah huma. Berarti huma itu dua orang. Bisa dua orang laki-laki, bisa dua orang perempuan. Nah, kalau kita tambahkan kitab dengan huma,
Maka kita mau bilang bukunya mereka berdua misalnya. Maka kita bilangnya kitabuhuma gitu. Kitabuhuma. Lalu kalau kita mau bilang kitabnya mereka laki-laki, orangnya banyak lebih dari 2. Maka kitabun ditambah hum. Kitabun ditambah hum. Maka berubah menjadi kitabuhum. Kitabuhum. Artinya kitabnya mereka. Gitu contohnya teman-teman. Oke, sekarang teman-teman atau kita harus ngafal lagi nih. Sekarang kita mau ngafal bentuk-bentuknya biar teman-teman tuh nggak susah lagi tuh. Biar teman-teman tuh kebayang di otak tuh kebayang gimana cara gabungin antara isim domir dengan isim tadi dengan kata bendanya. Sekarang hafalkan baik-baik. Kita ambil contoh menggabungkan kitab dengan isim domir yang ada ya. Kita mulai dari awal. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna, kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna, kitabi, kitabuna. Nah, artinya teman-teman itu sama artinya kayak huwa huma hum kalian. Urutin bareng-bareng ya, urutin secara tepat. Berarti kalau kita buhu, hu menduduki posisi huwa, berarti artinya dia seorang laki-laki. Berarti kitabnya seorang laki-laki. Begitu contohnya. Nah, sekarang teman-teman tinggal aplikasikan aja tuh ke benda-benda yang lain. Misalnya kita punya apa? Masjidun misalnya. Ada masjid, berarti masjiduhu, masjiduhuma, masjiduhum, masjiduha, masjiduhuma, masjiduhunna, masjiduka, masjidukuma, masjidukum, masjiduki, masjidukuma, masjidukunna, masjidi, masjiduna. Contoh yang lain lagi nih, misalnya kolamun. Apa kolamun? Iya, sebuah pena. Kolamun kita gabungin dengan isim domirnya biar artinya jadi kepemilikan. Misal, kolamuhu, kolamuhuma, kolamuhum, kolamuha, kolamuhuma, kolamuhunna, kolamuka, kolamukuma, kolamukum, kolamuki, kolamukuma, kolamukunna, kolami, kolamuna. Nah, mungkin teman-teman agak sedikit susahan tuh pas gabungin di domir ana. I, kita bi tadi. Kok bisa jadi i gitu? Nah, lihat teman-teman di sini. Nah, jadi ceritanya gini, masjidun gitu kan, masjidun. Itu ditambahin ya mati. Nah, pas sebelum ditambahin ya mati, dunnya ini tadi diubah menjadi kasroh, masjidi gitu kan. Lalu ditambahkan ya mati di belakangnya menjadi masjidi. Berarti masjidku, masjidku. Berarti kalau kita mau bilang rumahku, berarti baitun menjadi baiti. Lalu kita mau bilang lagi misalnya penaku, misalnya penaku, dari kolamun menjadi kolami. Bukuku dari kitabun menjadi kitabi. Lalu misalnya sekolahku madrasatun, berarti menjadi madrasati. Ya, seperti itu contohnya. Terakhir nih, kita ambil contoh lagi. Pokoknya emang ini harus kita sering-sering ambil contoh biar teman-teman itu paham dan terbiasa. Nah, lagi nih, misalnya kita mau bilang penamu misalnya, berarti kolamuka kalau kamunya seorang laki-laki ya, kolamuka. Tapi kalau kamunya seorang perempuan berarti kolamuki. Berarti kalau kitab gimana? Kita buka kalau kamu seorang laki-laki, kalau perempuan kita buki. Kalau misalnya masjid, misalnya masjidmu, kamu punya masjid nih misalnya, kamu seorang laki-laki, masjiduka. Tapi kalau perempuan berarti masjiduki, seperti itu. Lalu misalnya sekolah, madrasatun, berarti madrasatuka. Lalu kalau misalnya perempuan, madrasatuki. Seperti itu contohnya teman-teman.
Nah, terakhir kalau misalnya kita gabung dengan isim isyarah, kita mau bilang ini adalah penaku. Berarti kita bilangnya hadza qalami. Ini adalah bukuku. Hadza kitabi. Ini adalah sekolahanku. Berarti kita bilangnya hadhihi madrasati. Kenapa hadhihi bukan hadza? Karena madrasatun itu muannas. Oke teman-teman, sepertinya sampai di sini pertemuan kita kali ini, dan sepertinya ini adalah pertemuan kita yang terakhir untuk di semester ini nih. Sebentar lagi Bang Uzbek bakal balik ke pondok. Doain ya, semoga semuanya lancar dan sukses. Nah, setelah itu insya Allah kita akan bertemu lagi. Bang Uzbek akan lanjutin lagi insya Allah kelas bahasa Arab KBA. Teman-teman selalu ikutin Bang Uzbek ya. Terima kasih sudah support Bang Uzbek. Semoga semua yang Bang Uzbek ajarkan kepada teman-teman semua bisa teman-teman pahami, dan semoga bisa menjadi ladang pahala bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa terus dukung Bang Uzbek di IG Bang Uzbek @usama04. Baca-baca terus catatannya, jangan sampai lupa. Dibaca-baca terus, diulang-ulang terus biar teman-teman itu benar-benar paham dan ingat di hafalan kalian. Baik, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.